Langsung dari kawasan Cilikriwut, Gedung Kalteng Post Group, 101 KPFM News Entertainment, Play the Best Music in Palangkaraya. Selamat pagi pendengar setia. Hadir lagi Taufan di sini mengudara untuk menemani pagi hari kamu semua. Seperti yang sudah Taufan janjiin tadi di Semangat Pagi. Pagi ini kita akan ada talk show dan kali ini kita sudah ditemani bersama narasumber kita di sini ada Kak Hajah Nurhani SOS MAP. Selamat pagi, Kak. Nanti di 1 jam ke depan Kak kita mau ngobrol-ngobrol soal pramuka. Lebih tepatnya kita akan ngobrol soal pramuka dan perannya dalam masa pandemi COVID-19. Kayak yang kita tahu ya kayak sekarang kan pandemi COVID-19 ini udah luar biasa banget imbasnya. Betul. Ke ekonomi, kesehatan apalagi sama-sama kita tahu kan. Jadi nanti kita bakal ngegali sebenarnya pramuka itu dibentuk kalau misalkan teman-teman yang mungkin belum tahu pramuka ya mungkin tapi biasanya kalau misalkan sudah sekolah sudah pasti ada ekstrakurikuler pramuka sudah tahu ya Kak ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih dalam soal pramuka, apa itu pramuka, terus nanti apa-apa aja gerakan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama pramuka, boleh tanya ya di WhatsApp kita di 0813 3669 7835 atau buka aja tuh di kaltengpost.co. Ada live di situ. Kalau kalian pengen tahu melalui komen silahkan tanya di situ ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Kayaknya kita langsung buka aja dengan pengertian dari gerakan pramuka, Kak. Gerakan pramuka itu yang kita tahu sama-sama kan pramuka ini organisasi kepemudaan ya Kak ya. Iya. Kalau nggak salah ada terbagi menjadi 3 tuh. Siaga, penggalang, pandegak. Nah, boleh dibantu dijelasin nggak sih Kak, siaga itu usia rentang berapa, terus penggalang usia rentang berapa, terus dan seterusnya. Atau mungkin kita mulai dari gerakan pramuka itu dulu, boleh Kak? Boleh Kak, iya Kak. Terima kasih Kak. Kak Taufan ya. Kak Taufan, saya menyapa dulu. Selamat pagi para pendengar sekalian. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Salam pramuka. Salam Ya. Arti pramuka itu sendiri adalah Praja Muda Karana. Praja Muda Karana yang artinya yaitu jiwa muda suka berkarya. Organisasi ini ada di setiap tingkatan pendidikan. Nah, tadi kakak kan udah bilang nih, ada tingkatan siaga, ada tingkatan penggalang, ada tingkatan penegak. Nah, kalau tingkatan siaga tuh dari usia berapa kan? Usia sekolah SD kan itu adalah siaga usia antara 7 sampai dengan 11 tahun gitu. Dilanjut dengan usia penggalang. Usia penggalang biasanya tuh waktunya tuh pada SMP ya, SMP. Nah, nanti pada selanjutnya adalah tingkatan usia penegak. Penegak. Nah, lanjut lagi tuh ada pandegak, itu para mahasiswa tuh nantinya itu banyak itu pandegak. Gitu ada tingkatan-tingkatannya. Dan kegiatan kepramukaan itu banyak melatih para siswa. Contohnya untuk menjadikan seseorang yang kreatif dan terampil. Di sana juga diajarkan kepemimpinan, disiplin sesuai dengan dasar dharma kita. Nah, ada 10 tuh dasar dharma tuh. Nah, apa? Kan 10 dasar dharma pramuka kan. Udah KMD. Sudah KMD tuh kan Kak Topan aja udah KMD. Ayo, siapa yang belum pramuka bergabung dengan pramuka ya. Jadi banyak sekali ya kegiatan ini membantu para siswa mendapatkan bimbingan kebangsaan dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Contoh saja sifat gotong royong. Iya tuh, ini Indonesia banget ya Kak ya. Iya, nah di masa pandemi gini kan sangat ini sekali ya. Sangat diperlukan. Iya, diperlukan sikap gotong royong gitu. Nah, jadi gerakan pramuka itu adalah sebuah kawah candra di muka, pembentuk karakter generasi milenial pada saat ini. Generasi milenial Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Itu yang utama, berlandaskan Pancasila, integrasi gerakan pramuka ke dalam pendidikan formal. Kalau misalkan dari teman-teman ya, mungkin pendengar kita, aku yakin kalian semua pasti pernah ikut gerakan pramuka mulai dari SD, SMP, terus SMA, apalagi mungkin teman-teman mahasiswa yang sudah bahkan wajib ketika nanti kalian sudah lulus kuliah itu wajib mengantongi ijazah KMD, kursus mahir tingkat dasar ya Kak ya. Itu juga menjadi salah satu kewajiban. Kalau kalian kuliahnya di program studi pendidikan ya, kayak yang sudah aku lakuin. Aku ikut pramuka. Nah, di IAIN. Gitu, sama Ayahanda. Wajib
dia untuk Wajib, ini. betul. Iya, betul. Kebetulan aku juga lulusan dari IAIN, Kak. Kebetulan juga saya pengajarnya. Mata kuliah kepramukaan. Itu dia. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah deket sama kepramukaan, jadi pasti tahulah pramuka itu dasar-dasarnya apa. Tadi yang seperti yang sudah dikasih tahu sama Kak Nurhani ya, dari usia 7 sampai 10 tahun adik-adik siaga itu memang kegiatannya nggak terlalu ini ya, kayak mereka lebih ke bermain bersama. Iya, bermain, dia mengembangkan kreativitas dia gitu, bermain gitu. Sifatnya kan seperti ini aja, bermain, berkumpul bersama, bergembira lah ibaratnya, gitu. Jadi kalau misalkan jadi kegiatan pramuka itu sebenarnya menyenangkan. Nah, itu dia, barusan itu tadi aku mau ngomong. karena Suka. di alam terbuka. Betul. Di alam terbuka dia gitu. Kalau naik lagi satu tingkatan ke Penggalang itu betul. Biasanya kepemimpinannya udah mulai ada ya, Kak ya. Kedisiplinannya udah dilatih, baris berbaris dia gitu, diajarkan disiplin gitu. Jadi sudah naik tingkatannya Penggalang. Penggalang ada kan Penggalang Ramu. Nah, gitu. Ramu, Rakit, Terap. Nah, itu. Masih ingat banget lagi aku masih. Ya, ayo bergabung dengan pramuka. Teman-teman kalau misalkan biasanya nih kayak yang terjadi di masyarakat, pramuka itu apa sih? Kegiatan pramuka itu selalu dikenal dengan kotor-kotoran, kadang-kadang juga ada hukuman dan sebagainya. Itu kita lurusin deh, kayak sebenarnya secara tidak langsung membentuk kepribadian kita, karakter kita, kepemimpinan kita, bukan serta-merta untuk ibarat kata nyiksa dan lain sebagainya dong ya, Kak ya? Tidak Kak, tidak ada yang pramuka itu menyiksa bagi anggotanya, tidak ada. Tidak ada, mungkin tuh hanya oknum ya, kayak oknum ya. Oknum balas dendam atau gimana, kayak di Menwa di mana gitu ya. Oknum balas dendam, sebenarnya tidak Kak. Jadi sebenarnya kegiatan pramuka itu sangat menarik sekali Kak. Mengajarkan kita bagaimana kita bertanggung jawab. Betul. Bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan sehari-hari. Contoh Kak, mulai kalau di perkemahan, mulai dari awal bangun tidur itu kita sudah diajarkan untuk apa? Beribadah. Betul. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dasar Dharma pertama tuh. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yes. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Patriot yang sama dan ksatria. Yang ketiga, patriot yang kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. Apapun yang dia lakukan, dia akan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, rela menolong dan tabah, dia rela. Yes. Menolong sesama temannya, gitu ya. Rajin, terampil, dan gembira. Dia harus rajin ini. Terampil, kalau tidak rajin dia tidak bisa masak, tidak bisa makan. Betul. Terampil, ada lomba keterampilan. Hastakarya, membuat manara, membuat tandu. Iya, kalau dalam hal perjalanan itu kan diperlukan keterampilan. Betul. Di pramuka itu unik, dia diajarkan bagaimana melihat pakai kompas ya, arah mata angin. Peta kompas, betul. Membaca bintang kan gitu ya, gitu, mendengar suara burung, dengar apa. Nah ini semua diajarkan. Bahkan itu udah diajarkan di Penggalang ya. Aku ingat banget dulu waktu mau nyari tanda tangan SKU Kak, susahnya waktu disuruh ngapal ini arah mata angin. Kalau sedih, ingat banget ada tuh salah satu tuh. Arah mata angin kita harus hafal. Iya, biasanya tuh. Nama bendera juga, bendera itu dari mana juga harus hafal. Morse, sandi-sandi, seru dah. Nah, aku yang ibarat kata ikut pramuka meskipun pada akhirnya tidak terlalu aktif di pengurusan karena kegiatan yang lain-lain ya kayak. Cuman mungkin kayak kegiatan di Gudep itu selalu ikut lah, setidaknya ada ikut andil. Itu memang seseru itu teman-teman pramuka. Jadi kalau misalkan yang berkembang di masyarakat pramuka itu adalah kotor-kotoran, terus siksa menyiksa, ada benernya, tapi yang kita lihat adalah makna dari itu semua. Nanti kalau udah selesai, kita di situ dibentuk karakter kita, jadi kepemimpinan kita juga kuat ya Kak ya. Iya betul, yang apa saya bilang tadi, gerakan pramuka ke dalam pendidikan formal dasar pentingnya generasi ini ya. Jadi dia tidak generasi yang melahirkan cengeng. Iya. Nah gitu. Generasi mandiri yang dilahirkan. Iya, generasi yang mandiri mereka gitu. Itu saya bilang sampai dia tidur sudah diajarkan kan gitu. Dan pramuka juga nggak ada masa jabatannya kayak maksudnya sampai kapanpun sampai kapanpun pramuka. Bunda, kakak. Semuanya ayah bunda kakak kita sebutnya.
Nanti kita akan ngobrol panjang lebar lagi ya teman-teman pendengar saya semua mengenai gerakan pramuka, dan nanti kita akan sedikit mengarahkan sebenarnya gerakan pramuka ini andilnya selama pandemi ini kegiatannya apa-apa aja gitu ya. Kayak nanti akan kita bahas sama-sama. Makanya buat kalian semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101 KPFM memainkan musik terbaik di Palangkaraya. Awalnya terasa aneh, gak nyaman banget. Udah tahu ada wabah, tapi masih sering lupa pakai. Kadang pakai, kadang enggak. Sekalinya pakai, asal nempel di dagu. Kalau begini terus, sekuat apapun kita bisa kalah. Padahal bersama-sama bisa kita cegah. Daripada bikin diri sendiri dan orang lain susah, kita harus berubah. Pakai masker bisa bikin keren juga. Jangan sentuh bagian luar masker, karena bisa jadi ada virus nempel di sana. Ibarat naik motor, ingat helm. Keluar rumah, ingat masker. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun setelah pegang masker. Pastikan masker menutupi mulut dan hidung dengan benar, menjadi awal menuju hidup baru lebih sehat. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Berubah, usir wabah. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan dari rakyat. 101 KPFM News and Entertainment. Balik lagi bareng Taufan di sini dan kita kembali ngobrol-ngobrol bincang-bincang santai bersama dengan Kak Nurhani. Kita masih ngebahas soal pramuka, Kak. Kalau tadi kita sudah ngebahas soal pramuka, awal mula dibentuknya, tujuannya, terus kita sempat bahas beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya juga, Kak ya. Sekarang kita mau ngebahas selama pandemi nih. Dari awal tahun 2020, awal Maret ya kayak kalau nggak salah kita Indonesia udah kena. Itu kan akhirnya kayak kaget banget tuh. Ya, semua teman-teman, semua tenaga kesehatan apalagi luar biasa kagetnya juga. Terus berjuang sampai sekarang. Cuman yang tidak bisa kita alihkan pandangan kita dari teman-teman gerakan pramuka nih. Soalnya mereka juga dari awal sudah ada ini kayak sudah ada gerakan untuk menggalakkan ayo pakai masker, protokol kesehatannya sudah mulai di ini kayak. Betul. Awal-awal juga Kak Jokowi sempat ini kan bikin kegiatan ibarat kata yang meminta untuk gerakan pramuka secara khusus ketika masa pandemi itu untuk mendeklarasikan atau mengkampanyekan penggunaan masker, terus menerapkan yang namanya waktu itu 3M, memakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan ya kayak. Nah, kegiatan-kegiatan atau pengabdian masyarakat yang udah dilakuin sama gerakan pramuka khususnya di Kalimantan Tengah apa aja sih Kak? Kalau bisa kan boleh di-share sama teman-teman tuh mungkin yang belum tahu tuh. Baik kakak sekalian kan bagaimana peran pramuka dalam penanggulangan COVID-19 ya. Itu sudah dicanangkan mulai 2020 Kak. Pada hari pramuka ke-59 itu sudah dicanangkan bahwa pramuka itu akan ikut membantu dalam penanggulangan bencana COVID-19 dan bela negara Kak. Nah disinilah ada duta perubahan, dibentuknya duta perubahan atau dikenal dengan Pramuka Peduli. Nah, Pramuka Peduli COVID-19. Nah, kita dari kuartir daerah gerakan pramuka tuh sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan itu mendukung program pemerintah. Pertama, kegiatan yang telah kita laksanakan adalah penyemprotan. Penyemprotan bukan hanya di sekitar di lingkungan kantor saja, kantor Kuarda saja, di lingkungan masyarakat juga kita lakukan. Itu yang kedua kita adakan sosialisasi dan edukasi. Nah, sosialisasi dan edukasi ini sampai ke tingkat kuarcap se-Kalimantan Tengah, Kakak. Jadi 2020 akhir ya. 2020 akhir itu kita melaksanakan edukasi itu, Kak. Dan kita bekerja sama nih dengan kuartir cabang gerakan pramuka kabupaten, ada dari dinas kesehatan juga yang memberikan langsung edukasi itu gitu. Dengan ada juga program selain penanggulangan itu ada juga stunting Kak. Nah gitu. Terus yang selanjutnya adalah kita pemberian masker. Waktu itu ya Kak ya. Itu ada beberapa kita yaitu masker, selain masker facial itu yang muka, terus sabun tangan gitu. Sabun tangan sama
Apa ya? Ada satu lagi tuh sabun Itu ke tangan. seluruh kabupaten ya, Kak, ya? Seluruh kabupaten di Iya, Kuarcap. kita seluruh kabupaten. Kalau di sini kita sering melaksanakan sampai ke tempat-tempat dia ke pasar, di bundaran, di tempat-tempat Tempat-tempat yang penuh kerumunan. keramaian Iya. gitu. Itu langsung Terus instruksi dari Kak Jokowi lagi, Kak, ya? iya betul, dari kebetulan kan Kak Kuarnas kita adalah Kak Iya. Budi Waseso dan Kak Kuarda kita Kak Ipo. Gitu. Jadi kita sudah melakukan itu, terus pembersihan, pembagian masker, terus kita terus mengajak kepada masyarakat hidup bersih. Nah, gitu. Terutama anggota-anggota pramuka kita, gitu. Kita ajak mereka harus hidup bersih, cuci tangan, pakai sabun setiap kali habis beraktivitas di luar rumah. Gitu. Apalagi teman-teman kakak-kakak pramuka, adik-adik pramuka itu juga kan bisa dibilang menjadi panutan lah ya. Iya, Ya tadi namanya betul. duta perubahan ya, Kak, ya? Iya, peran pramuka sebagai duta perubahan perilaku. Mhm. Perilaku gitu dalam mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan Mulai hidup gitu. sehat Iya. gitu-gitu. Ya inilah yang salah satunya kita peranan pramuka yaitu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 gitu. Secara konkret ini dilaksanakan. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana banyak yang nanya kegiatan apa aja yang sudah dilakukan sama teman-teman dari pramuka itu juga udah dilakukan dari mulai tahun 2020 ya, Kak, ya? 2020 Instruksi langsung dari awalnya Kak itu Jokowi. udah, Terus ada pertanyaan dari Haspikan, dia nanya, ini gerakan pramuka itu sebenarnya berfokus ke kegiatan pendisiplinan karakter aja atau mungkin ada yang difokuskan untuk kegiatan sosial bermasyarakat? Oh, bukannya hanya berkarakter ya, bersosial masyarakat juga Pasti ya, perlu, Kak, ya? pasti. Nah tuh Yang tadi Haspikan dari tuh, awal tadi saya kita katakan sudah kan bahas juga. iya betul Kak, kita semua gitu. Jadi salah satunya tadi itu yang sudah dijelasin sama Kak Nurhani ya kita turun langsung ke lapangan, lihat kondisi di lapangan kayak gimana. Sempat juga kemarin aku lihat teman-teman dari pramuka bagi-bagi Ya masker. betul Kak, bagi-bagi masker. Itu juga selain dari kita juga ada bantuan dari Kuartir Nasional dan itu juga kita bagikan. Sampai pengukur suhu pun ada. Dibagikan tuh, Kak? Iya dibagikan, cuman itu kan masing-masing kuartir cabang Kak gitu. Itu jadi setiap kegiatan itu dan kita setiap melakukan kegiatan selalu mensosialisasikan itu gitu. Balik lagi ke pramuka tuh, Kak. Teman-teman yang mungkin ya kita tuh kayak punya kewajiban untuk ngerubah mindset teman-teman terhadap pramuka. Pola pikirnya terhadap pramuka itu kayak banyak yang bilang, "Apa sih gunanya ikut pramuka? Terus kalau misalkan nggak ikut pramuka juga kan nggak apa-apa juga toh nggak ada dampak yang signifikan." Jangan salah, Bos. Pramuka justru membentuk kepemimpinan. Satu Iya, tadi sudah kita karakter bahas. kita. Terus jiwa tanggung jawabnya, tenggang rasanya, gotong royongnya ya, Kak, ya. Jiwa beraninya itu yang Nah, utama. itu Jiwa dia. berani ya. Jiwa berani, dia bertanggung jawab gitu. Bahkan banyak banget orang-orang yang sukses ibarat kata mah yang belajarnya atau mungkin salah satu proses pembelajarannya dari pendidikan non formal ya pramuka itu tadi. Sebutin lah tokoh-tokoh nasional semuanya pasti pernah ikut pramuka. Pramuka, betul, betul sekali. Salah satunya juga Kak Nurhani yang iya. sekarang Banyak bekerja. Kak, senior-senior kita juga Iya. banyak Kak, senior-senior kita yang memang mengabdikan dirinya kepada pramuka itu banyak. Nanti kalau misalkan Makanya dikatakan Kak, pramuka berkarya tanpa henti. Nah, itu dia. di tahun 60 kan itu. Sampai gitu. kapanpun pramuka tetap mendunia. Iya, betul. Nih kalau misalkan pandemi usai ya, Kak, ya, kita tuh tentunya kangen sama kegiatan-kegiatan outbound di lapangan gitu. Mau camping kan selama pandemi nggak ada tuh, Kak. Aku nggak tahu deh kabar teman-teman di sana kalau misalkan KMD dan sebagainya. Itu kemarin ada KMD yang daring nggak sih, KMD Kak? secara virtual, Kak. Aduh, sayang banget KMD Jadi secara virtual. kegiatan-kegiatan kita itu dilakukan secara virtual, Kak. Kami baru melaksanakan rapat kerja daerah pun secara virtual. Nah, pelantikan secara virtual semua. Nah, kita kan untuk menghindari kerumunan, Kak. Tidak menutup kemungkinan pasti akan kan terlalu banyak orangnya. Iya. Nah, itu salah satunya. Jadi kegiatan-kegiatan tingkat nasional yang harus dilaksanakan sebenarnya dilaksanakan nih seperti Jambore Nasional, LT. Perkemahan Bela Negara, Iya. terus PW Nasional, semua dibatalkan karena pandemi ini gitu. Jadi memang ada direncanakan di 2021 ini ada kegiatan PW Nasional, tingkat nasional ada di Jambi, Peran Saka,
ada di Palembang, segala itu. Tapi ini semua tentatif ya. Tak Karena masih masa pandemi diundur ya, yang Kak, ya? seperti ini, apalagi diberlakukannya PPKM kan gitu. Tapi bukan berarti di-cancel kan, Kak, ya? Masih tentatif diundur sampai waktu yang tidak ditentukan atau memang positif di-cancel udah, Kak? Oh belum Ya. Nah, itu dia tuh. Mungkin Mudah-mudahan ini nanti siapa tahu nanti setelah Agustus ini kan iya, siapa hilang tahu. Agustus atau September Amin, gitu. amin. Saya tahu teman-teman udah pada Iya. kangen sama Ya gerakan. udah pada kangen pengen berkemah. Karena keseruannya emang sebegitu serunya teman-teman ya. Jadi Iya. ya balik lagi sama pandemi, ya banyak banget kegiatan yang sudah dilakuin sama teman-teman dari Gerakan Pramuka. Apalagi kemarin kan kita habis memperingati Hari Pramuka di Indonesia, iya. 14 Agustus ya, Kak ya. Temanya berbakti tanpa henti ya, Kak ya. Iya betul. Sesuai dengan Trisatya dan Dasadharma Pramuka yang sudah sama-sama kita tahu tentunya. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang hafal Trisatya tuh ada di poin kedua tuh kan menolong sesama hidup dan ikut membangun masyarakat. Nah, itu Menepati Dasadharma. menepati Dasadharma yang ketiga tuh. Trisatya. Iya. Kalau misalkan dipertanyakan lagi Gerakan Pramuka apa andilnya untuk masyarakat? Udah terjawab tadi, salah satunya yaitu tadi ya. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu lagi lebih banyak tentang Pramuka dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatannya, ikutlah kegiatan Pramuka. Iya. Apalagi di masa pandemi ini kayaknya akan banyak kegiatan-kegiatan seru. Ada ini nggak sih, Kak, mencanangkan kegiatan-kegiatan yang ibarat kata mengganti kegiatan-kegiatan yang awalnya offline dijadiin online atau daring gitu, Kak? Selain dari KMD yang virtual gitu-gitu. Oh banyak yang kegiatan-kegiatan kita melakukan edukasi pun menggunakan secara virtual ya. Kegiatan ini terutama kegiatan di bidang binawasa. Itu contohnya pertemuan para pelatih yang dulunya kan kita bisa ya tatap muka, tapi sekarang secara virtual juga untuk kegiatan-kegiatan itu gitu. Terus yang kegiatan lain, kegiatan-kegiatan yang bentuknya kita perkemahan ini yang kita yang kita hindarin dulu untuk Iya, karena tatap mengumpulkan muka seperti kerumunan itu, kan. gitu. Tapi pada intinya apa yang dislogan daripada berbakti tanpa henti di tahun 60 itu menandakan bahwa seluruh anggota Gerakan Pramuka itu selalu siap sedia kala. Sedia untuk berbakti sampai kapanpun juga. Nah, artinya bagaimanapun dalam kondisi seperti ini kita tetap menjadikan ini ya kegiatan-kegiatan ini walaupun dengan virtual gitu. Jangan sampai nggak ada kegiatan sama sekali gitu ya, Kak ya. Contoh kemarin tanggal 13 mulai tanggal 12 ya. 12 Agustus tuh ada kegiatan kita anjang sana kepada tokoh-tokoh Gerakan Pramuka Kalimantan Tengah, kunjungan. Ya, kunjungan. Cuman dibatasin orangnya. Yang dulunya kita sampai berapa banyak ya gitu. Sekarang kita batasi. Ya perwakilan daripada ini kita tetap melaksanakan. Yang penting adalah hikmah dalam pelaksanaan tersebut. Silaturahminya itu tetap terjaga ya, Kak ya. Tetap ada. Masih ada tokoh kita Pramuka yang sampai saat ini usianya mungkin sudah 90 tahun. Masih Masya Allah kan. Bunda Manan kita. Salah satu ayahanda Yanda juga. Nasontawai. Segala ini masih banyak tokoh-tokoh kita Pramuka. Yang banyak memberikan masukan tentang Gerakan Pramuka di Kalimantan Tengah. Salah satu senior juga ya, Kak ya. Iya, Ada ayahanda senior Kadarismanto tuh. Iya, betul sekali. Ya, Pramuka tuh emang seasyik itu teman-teman. Kalau misalkan kalian terjun ke dunia Pramuka dan ikut kegiatannya, tahu kegiatannya, kayaknya sedih juga sih, Kak ya, kalau misalkan ada pandemi ini kita jadi nggak bisa Biasanya kita ada berkumpul. pelaksanaan di Hari Pramuka seperti ini ada kemah besar, Kak. Iya Kemah tuh. besar itu pertemuan pramuka. Terus kita ulang janji bersama rame-rame dengan pembina. Ini hanya lewat virtual gitu ya. Aku tuh ngebayangin kayak kalau lewat virtual tuh nggak ada api unggun, nggak ada Iya. ya nggak ada nyanyi-nyanyi bareng. Kan api unggun tuh salah satu yang momen yang paling diingat ketika Nikmat ya. kemah, iya. Lingkar bersama. Apalagi buat anak-anak kayu. penegak ya. Iya. Aduh, seru banget tuh. Iya, seru. Nanti kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi soal Pramuka dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen
melontarkan pertanyaan apapun itu dengan kaitannya pramuka ya, dan juga kaitannya dengan pandemi juga, mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan atau kegiatan-kegiatan apa aja yang nanti rencananya akan dilakukan, silahkan ya di WhatsApp kita 0813 3669 7835 atau bisa komen aja langsung di live Instagram aja. Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihkan. Vaksinasi adalah solusi. Jangan ragu, ayo vaksinasi. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Warwan KPFM memainkan musik terbaik di Palangkaraya. Kembali lagi bersama Taufan di sini dan juga Kak Ririn. Ternyata kita ada obrolan off air mendengar setia. Kak ini dulu sempat berjibaku dalam dunia penyiaran ya Kak ya, ternyata ya. Tahun-tahun berapa tuh Kak? Ya sekitar tahun 83, 84. Senior ya, nih. aduh. Senior di Pramuka, senior di dunia penyiaran, luar biasa. Nama udaranya Kak Ririn lu ya Kak ya. Zaman-zaman dulu. Nama-namanya Karirin. Tapi kita balik lagi bahas soal yang pramuka nih kayak. Tadi gue udah ngebahas masalah kegiatan-kegiatan pramuka. Ke pramuka itu maknanya sebenarnya apa? Yang tadi sudah terjawab adalah untuk memperbaiki, ibarat kata tuh membentuk ya kayak membentuk karakter dan kepribadian pemuda dimulai sejak usia dini, bahkan dari umur 7 sampai 10 tahun tuh siaga. Sampai dia bisa menjadi pramuka pandega atau mahasiswa. Banyak banget kegiatan yang sudah dilaluin. Salah satunya tadi juga ada kegiatan-kegiatan yang langsung diinisiasi sama Kak Jokowi. Terus untuk yang di tahun ini nih Kak ya, kan temanya berbakti tanpa henti. Iya, sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Iya, betul. Terus ada juga dibilang sama ini ya, Ketua Bidang Bakti Masyarakat, Kak Dr. Raul R.J. Saleki, yang menyampaikan sasaran rangkaian kegiatan dalam bakti pramuka tuh Kak, yang rencananya tuh. Ada ya Kak ya rencananya nanti? Ada, di Kak. Tahun ini. Kegiatannya apa tuh Kak kalau boleh tahu Kak? Yang fokus yang ini ya. Tetap kita Kak untuk melanjutkan apa yang 2020 kemarin, kegiatan penanggulangan membantu ya. Memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Itu tetap kita laksanakan itu di tahun 2021 ini. Kita berbakti tanpa henti, artinya mengandung makna bahwa seluruh anggota gerakan pramuka selalu siap sedia untuk berhenti sampai kapanpun juga. Ya berbakti, membantu mensosialisasikan, bergotong royong, terus saja yang kita lakukan. Terus mengokohkan rasa nasionalisme kita di saat ini kan, dalam menghadapi pandemi ini sangat penting. Karena untuk menghadapi pandemi ini harus bersama-sama Kak, dalam kegotong royongan, yaitu melalui dalam gerakan kepramukaan. Itu gitu. dia, gerakan pramuka tuh karena seluas di sana, itu tadi loh. yang saya katakan tadi, di sana ada dasar, yaitu dasar nilai Dasa Dharma dan Trisatya yang terkandung di dalamnya. Nah, itulah yang menjadi komitmen bagi anggota gerakan pramuka. Terus diimplementasikannya dalam penanggulangan pandemi seperti ini, Kak. Gitu. Satu hari satu kebaikan juga salah satu ini ya Kak ya, kampanye yang digalakan juga. Terus juga rencananya nanti bakalan ada ini ya, kampanye Duta Perubahan Perilaku, disiplin protokol kesehatan, peduli kemanusiaan. Terus juga bakal ada program vaksinasi. Target nasionalnya 1.000 peserta itu Kak ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi jajaran kuartir gerakan pramuka di seluruh Indonesia, Saka dan Sako. Kemarin juga yang terbaru Bapak Gubernur itu dapat lencana ya Kak ya? Iya betul, dapat lencana melati. Itu tuh lencana melati tuh maknanya apa Kak? Itu kan dengar-dengar itu tinggi banget ya Kak ya? Iya betul. Penghargaan tertinggi bahkan ya Kak? Penghargaan beliau dalam mendukung gerakan pramuka di Kalimantan Tengah. Dari Kak Jokowi langsung?
langsung dari Kuartir Nasional Gerakan Mantap, luar Pramuka biasa. gitu. Luar biasa kalau sudah mendapatkan rencana melatih gitu. Itu rencana tertinggi ya Kak ya. Iya, Mungkin Kak. teman-teman pramuka tuh kalau misalkan Mm-mm. sudah dapat itu tuh Jadi kayak ada 2 Kak ini Kak, ini tokoh banget. kita di Heeh. Kalteng ini. Apalah 3 ya Kak ya, ada 3 ya. Hmm, Yang pertama adalah gubernur kita ya, sendiri ya, Kak Pak Sugianto Sugianto Sabran Sabran. selaku Kamabida kita, Ketua Mm-mm. Majelis Bimbingan Daerah yang tidak henti-hentinya mendukung kegiatan kepramukaan di Kalimantan Tengah Kak. Gitu. Yang Hmm. kedua sekda kita yaitu Kak Nur Yakin ya, Mm-mm. Kak Nur Yakin juga mendapatkan rencana melatih. Terus yang Wih, ketiga ada Kak Ernest Patianom. Itu beliau tokoh pramuka pelatih kita, senior kita Kak, juga mendapatkan rencana melatih ada gitu. 3 tuh yang dapat rencana Iya, kehormatan ya Kak ya. duanya dari kabupaten Kak, duanya dari Oh, kabupaten yang emang gitu. benar-benar Yang dari memang Kuartir benar Nasional. berjasa di bidang gerakan Mm-mm. pramuka Yang dari gitu. Kuartir Nasional itu Kak Sugianto ya kayak berarti. Iya, Yang rencana melatih tertinggi. betul. Itu semua dari nasional Itu deh. Ya. terbukti bahwasanya gerakan pramuka itu teman-teman tidak Hmm. hanya yang berkembang di masyarakat saat ini, yang teman-teman kayak males ikut gerakan pramuka, apa sih cuman kegiatannya disuruh baris berbaris, Nyanyi-nyanyi ya. nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu. Kalian nggak tahu sih kalau terjun ke dalamnya tuh sedalam itu, seluas itu untuk membantu lebih besarnya, apalagi masa pandemi ini kita ngebantu edukasi masyarakat soal Iya, betul. pentingnya hidup sehat, menggunakan masker dan lain sebagainya. Terus nanti ke depannya ya Kak ya, kalau misalkan pandemi udah selesai, rencana apa Kak kira-kira yang mau dibuat untuk kegiatan-kegiatan pramuka? Pasti banyak banget ya Kak ya? Kita rencana-rencana Banyak tuh. sekali kegiatan-kegiatan yang tertunda Kak ya. Yang pasti yang tertunda mau Yang digalakan ya Kak ya? tertunda kita kan mengikuti dari kegiatan tingkat nasional ya Kak ya, yang diimplementasikan ke daerah-daerah Mhm. ke cabang-cabang. Itu banyak kegiatan-kegiatan nasional yang tertunda gitu. Perkemahan-perkemahan, kegiatan pertemuan penegak-pendegak juga banyak di sana Kak. Kita rapat kerja nasional pun pakai virtual. Jadi semua melaksanakan dengan virtual. Tapi alhamdulillah tidak menyurutkan bagi anggota Semangatnya pramuka kita, untuk betul. melakukan gitu ya. Makanya dengan adaptasi kebiasaan baru inilah duta-duta perubahan itu dari anggota gerakan pramuka bergerak Kak untuk membantu mensosialisasikan memutus mata rantai COVID-19 ini. Bahkan upacaranya kemarin juga virtual ya Kak ya? Virtual Kakak. Pandemi ini sudah ibarat kata mah ngerusak semua sendi-sendi tatanan kehidupan kita yang sebelumnya ekonomi baik-baik aja tiba-tiba jadi rusak, terus kegiatan-kegiatan yang biasanya kita ikutin apalagi pramuka kan cenderung berkumpul, berkerumun, bersukacita sama teman tidak bisa dilakukan. Tapi harapan kita ya kayak sama-sama semoga nanti Iya. ke depannya pandemi usai, terus kegiatan-kegiatan yang awalnya sudah diinisiasi, sudah direncanakan bisa terlaksana. Ada kegiatan-kegiatan nasional kayak kemah bakti segala macam itu nanti ada ya kayak? Insya Allah ada. Yes, Insya Allah itu mudah-mudahan teman-teman. nanti peran Saka ini kalau memang pandeminya sudah Udah udah landai, udah menurun. landai itu akan dilaksanakan di Jambi. Di Jambi. Di Jambi ya. Terus di Sumatera Selatan juga PW nasional juga gitu. Asik tuh. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen tahu dan tertarik dengan dunia kepramukaan, mau ikut di kepramukaan, ya nggak mesti harus dimulai dari siaga kan Kak? Kalau misalkan mau ikut gitu. dari Penggalang, Pandega, cuman ya mungkin agak beda aja kali ya ininya. Vibes-nya, semangatnya, tingkatannya juga beda. Itu mungkin ada Kak lagi yang ingin disampaikan ke teman-teman, adik-adik kita, kakak-kakak kita di Kesatuan Pramuka. Terakhir mungkin Kak untuk penyemangat atau apa gitu selama pandemi ini kan kita kayaknya semangatnya agak turun gitu karena Jangan sampai turun. Jangan sampai turun. Yang pasti kita terus ya membiasakan pola hidup sehat itu Ya, utama sekali. setuju. Jangan patuhi tentang protokol kesehatan kita yang mana pada hari ini tetap kita menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak gitu ya. Hindari kerumunan itu sangat penting sekali untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Pramuka di mana saja berkarya tanpa henti. Pokoknya
intinya ya bahwa pramuka itu tidak akan pernah berhenti untuk membantu program pemerintah sekarang ini. Sekali pramuka tetap pramuka. Sekali pramuka tetap pramuka. Terima kasih mendengar sih atas kebersamaannya. Terima kasih Kak Hani atas kebersamaannya juga. terima Sudah kasih. sharing-sharing sama kita, sudah ngebantu juga mengingatkan ke masyarakat yang yang mungkin ada mispersepsi soal pramuka dan lain sebagainya. Pramuka tuh dalam loh sebenarnya maknanya teman-teman, tidak cuma baris berbaris tapi juga ada kegiatan kemasyarakatan, gotong royong dan membantu sesama apalagi selama pandemi ini. Akhirnya Rudi Taufan pamit undur diri, Kani juga pamit, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari KPFM Palangkaraya juga pamit. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa di lain kesempatan.